Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan tentang struktur dasar sistem operasi yang beranggotakan saya Noviti Listiani, Daopi Natia Nuraini, dan Zahra Salsabila Salwa. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software serta berbagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencangkup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi dan kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Intinya sistem operasi atau OS adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori hard disk diletakkan. Saat ini banyak sistem operasi yang dikenal dengan diantaranya Linux, Windows, MacOS, dan lain sebagainya. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. 1. Memberikan tampilan utama komputer atau user interface, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama atau multitasking, hingga membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. 4. Menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. 5. Mengirimkan pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. 6. Membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan. 7. Melakukan manajemen partisi dan file. 8. Melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. 9. Manajemen akun pengguna sistem komputer atau user akun. 10. Menghubungkan BIOS dengan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Struktur dasar sistem operasi. Yang pertama ada sistem monolitik, kedua sistem berlapis atau layered system, yang ketiga virtual machine, keempat model client server, dan yang terakhir sistem berorientasi objek. Sistem monolitik. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contoh dari sistem operasi ini adalah Microsoft DOS dan Unix. Microsoft DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit, sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Terdapat dua model operasi yang disediakan. Yang pertama ada model kernel, yaitu seluruh instruksi boleh dipanggil. Yang kedua, mode pengguna, beberapa instruksi I/O dan instruksi tertentu tidak boleh dipanggil. Terus ada struktur dasar sistem monolitik. A. Program utama yang menghubungi prosedur pelayanan yang diminta.
B. Kumpulan prosedur pelayanan yang menyediakan sistem calls. C. Kumpulan prosedur utilitas yang membantu prosedur pelayanan. Yang ketiga ada kelemahan struktur monolitik adalah pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dialokasikan. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan, kesalahan sebagian fungsi menyebabkan sistem tidak berfungsi. Merupakan pemborosan memori bila setiap komputer harus menjalani kernel monolitik karena semua layanan simpan dalam bentuk tunggal, sedangkan tidak semua layanan diperlukan. Keuntungannya yaitu struktur monolitik adalah layanan yang dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat dalam satu ruang. Sistem berlapis atau layered system. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terbawah atau layer 0 adalah hardware yang tertinggi. Layer N adalah user interface. Lapisan N memberi layanan untuk lapisan N plus 1, sedangkan proses-proses di lapisan N dapat meminta layanan lapisan N min 1 untuk membangun layanan lapisan N plus 1. Lapisan N dapat meminta layanan lapisan N min 1, namun lapisan N tidak dapat meminta layanan lapisan N plus 1. Masing-masing berjalan pada lapisannya sendiri. Menurut Tannenbaum dan Woodhull, sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu A. Lapisan 0, mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis, dan lapisan ini mendukung dasar multi-programming pada CPU. B. Lapisan 1, mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama dan pada 512 kW RAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. C. Lapisan 2, menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Lapisan ini masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsol sendiri. Yang D. Lapisan 3, mengatur peranti I/O dan menampung informasi yang mengalir dari atau ke proses tersebut. E. Lapisan 4, tempat program pengguna. Pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses, memori, konsol, atau manajemen I/O. F. Lapisan 5, merupakan operator sistem. Kelebihan sistem berlapis atau layered system. Memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. B. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kekurangan dari sistem berlapis adalah fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Contoh, sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multics. Selanjutnya akan dibacakan oleh Opi. Virtual machine. Virtual machine mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Struktur mesin maya atau CP atau CMS VM370 terdiri atas komponen dasar utama, kontrol program, yaitu virtual machine monitor yang mengatur fungsi ARI prosesor, memori dan piranti I/O. Komponen berhubungan langsung dengan perangkat keras. Konvensional monitor system, yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dan proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan piranti. Kelebihan mesin maya atau virtual machine. A. Konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. B.
Sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kekurangan mesin maya atau virtual mesin. Konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Model client server mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan klien, yaitu server. Server adalah proses yang menyediakan layanan. Klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menjadi pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemaka. Kernel hanya mengatur komunikasi antara klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan mikrokernel. Kelebihan dari client server model ada pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kesalahan atau bugs di satu sistem atau diimplementasikan sebagai suatu proses, tidak merusak subsistem lain sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. C. Mudah diadaptasikan untuk sistem tersebar. Kekurangan dari client server model: A. Layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. B. Pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. C. Tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai atau sebagai proses pemakai. Sistem berorientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan diimplementasinya. Sistem operasi Microsoft Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum keseluruhan. Kelebihan dari sistem berorientasi objek adalah terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Kekurangannya, sistem operasi Microsoft Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum keseluruhan. Contoh dari sistem operasi yang berorientasi objek antara lain Eden, Kois, Xkernel, Medusa, Klutz, Amoeba, Mush, dan sebagainya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.